Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Kalapila dari 11 TJKT3. Sini saya akan menjelaskan tentang VLAN mulai dari pengertiannya, terus gimana alurnya sampai beberapa konsep jaringan. Nah, sini saya sudah bikin topologi. Ini topologinya contohnya kita ambil topologi kayak gini ya untuk menjelaskan. Yang pertama, hmm, kita bahas dulu VLAN itu apa. VLAN itu sebenarnya cara buat ngebagi satu jaringan jadi beberapa bagian. Jadi walaupun kita cuman pakai satu switch, tapi kita bisa bikin seolah-olah ada beberapa jaringan yang berbeda di dalamnya. Jadi kayak gitu. Misalnya di topologi ini saya dibagi jadi dua. Ini ada VLAN guru itu 10 dan VLAN siswa ada 20. Nah, tujuan dibaginya itu kayak biar jaringan lebih rapi, terus lebih aman juga karena antar VLAN itu nggak bisa langsung komunikasi. Jadi ini contohnya ya, sudah saya buat ada VLAN 10 dan VLAN 20, ada guru ada siswa. Terus di sini juga ada bagian-bagian VLAN. Itu kan yang pertama itu ada VLAN ID. Nah, nah, setiap file itu mempunyai nomor yang disebut VLAN ID. VLAN ID. Jadi misalkan contohnya ini ya, VLAN ID itu kayak VLAN 10, VLAN 20. Nah, itu adalah VLAN ID itu untuk menandakannya. Terus di switch juga ada yang namanya port access. Nah, ini ya port access. Ah, port access port port Pro Access ini biasanya dipakai buat PC. Jadi satu port itu cuma masuk ke satu VLAN saja. Jadi ini beda-beda VLAN ya. Ini VLAN 10, ini VLAN 20 contoh. Terus lanjut di sini juga ada tram. Nah, selain itu juga ada tram. Tram ini biasanya dipakai buat koneksi dari switch ke router. Bedanya sama akses, tram ini bisa membawa beberapa VLAN sekaligus dalam satu jaringan, dalam satu kabel. Jadi dia bisa membagi beberapa jaringan dengan satu kabel doang. Jadi dalam satu jalur itu biasanya lewat VLAN 10 sama VLAN 20. Jadi dibarengin. Terus juga uh, kita langsung bahas alur VLAN ya. Apa dulu ya? Nah, sekarang kita masuk ke VLAN, alur VLAN-nya. Nah, misalnya ada PC, contoh ya, misalnya ada PC VLAN 10 mau kirim data. Data itu pertama masuk ke switch dulu, terus switch bakal mengecek ini ada datanya dari port mana dan itu VLAN berapa. Jadi ntar switchnya mencari tahu. Misalnya ketemu nih VLAN 10. Nah, setelah itu switch itu bakal lihat tujuan datanya mau kemana. Kalau ternyata tujuannya masih di VLAN yang sama, misalnya tadi kan VLAN 10 ya, guru. Ya, datanya langsung dikirim aja ke tujuan lewat switch. Gak perlu kemana-mana lagi. Tapi bedanya cerita kalau tujuannya beda VLAN. Misalnya VLAN 10, VLAN 10 mau ke VLAN 20. Nah, di sini nggak bisa langsung kirim karena VLAN itu dipisah. Jadi datanya bakal dikirim dulu ke router lewat jalur tram yang ini nih. Jadi bakalan dikirim dulu ke router ini lewat jalur tram. Nah, di router ini baru diproses istilahnya routing. Setelah itu data dikirim balik ke dikirim lagi ke switch. Tapi kali ini masuk ke VLAN 20 terus diteruskan ke visi tujuan. Jadi bisa dibilang kalau suatu VLAN itu jalurnya langsung. Jadi kalau beda VLAN itu harus diputar-putar dulu lewat router yang tadi ya. Kalau misalnya beda, kalau tetap sama mah, jadi langsung aja. Nah, kita bahas tadi kan routing ya.
Nah, routing itu em, proses yang proses yang tadi lewat router itu namanya routing ya, yang tadi saya jelasin di sini. Jadi routing itu proses buat nentuin jalur data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dalam kasus ini VLAN 10 ke VLAN 20 kayak tadi ya kasusnya. Jadi dia harus routing. Jadi ribet lagi. Terus juga di sini di routing juga ada NAT. Nah, NAT ini biasanya dipakai biar jaringan kita bisa diakses internet. Jadi IP di dalam jaringan yang biasanya private itu diubah menjadi public. Jadi semua device bisa keluar ke internet lewat satu jalur. Lanjut di sini juga ada firewall. Nah, selain itu firewall. Firewall ini juga berfungsi buat keamanan. Jadi dia bakal cari data yang masuk sama keluar, mana yang boleh lewat dan mana yang harus diblokir. Lanjut juga ada WLAN. Saya nggak bikin WLAN-nya ya. Maksudnya di sini ada WLAN buat WiFi. Nah, WLAN atau WAN sama uplink. Tadi kan WLAN, saya bikin di sini WLAN tuh kayak WiFi. Terus di sini ada uplink. Uplink tuh dari ini nih, pintu uplink. Ini uplink. Terus ada WAN. WAN itu internet. Kita jelasin dulu. Terus kalau WLAN itu jaringan wireless kayak WiFi. Nah, terus ada WAN juga. WAN itu jaringan luas. Contohnya kayak internet. Dan satu lagi apa sih? Uplink. Uplink itu biasanya koneksi dari perangkat ke perangkat yang lebih atas. Misalnya dari switch ke router. Nah, tadi ya. Jadi itu alurnya. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan, uh, VLAN itu buat ngebagi jaringan biar lebih rapi dan aman. Kalau misalnya satu VLAN datanya langsung lewat switch. Tapi kalau beda VLAN harus lewat router dulu kayak tadi ribet ngerouting dulu. Kayak routing lah. Terus ada juga NAT tadi ya, NAT sama firewall yang bantu jaringan biar bisa jalan ke internet dan tetap aman. Ya kurang lebih itu ya penjelasan dari saya. Uh, Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan, takut ada yang kurang. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.